Yang problem adalah kalau orang tidak mau insaf dengan sikap adabnya yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat tak bersyukur, diberi sakit tak sabar. Walihada kata al-Imam Sayyidi Abul Abbas. Sayyidul Abbas ini anak muridnya al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Katanya, kullu su'u adabin yuthmiru laka adaban ma'allah fahuwa adabun. Setiap sikap buruk pada adab antara kamu dengan Allah yang menimbulkan keinsafan kamu ke atas buruknya adab, maka insafnya kamu atas buruk adabnya kamu itu adalah adab kamu pada Allah. Yani kalau dia insaf atas buruk adab. Yang problem adalah kalau orang tidak mau insaf dengan sikap adabnya yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat tak bersyukur, diberi sakit tak sabar, diberi kemudahan tak mau memanfaatkan, diberi tanggung jawab dan amanah tidak ditunaikan dengan sesuai apa yang dipikul olehnya. Ini su'u adabin, buruk adab pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abdurrahman As-Sagaf mengatakan, man laysa lahu adab fahuwa dub. Orang yang tak punya adab dia macam beruang. Hakikat muamalah seseorang dengan Allah adalah terletak pada adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Hada berkenaan dengan sikap adab yang buruk dan adab yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab hijab melalui ilmunya. Hatta dia orang agama. Hatta dia orang ahli ibadah. Ya, ada kalanya orang itu dihukum oleh Allah dengan hukuman hijab melalui ilmunya, melalui ibadahnya, bukan hanya pada harta dan kekuasaan saja. Ada kalanya orang itu dihukum oleh Allah dengan adab hijab karena ilmunya atau karena ibadahnya. Apa kurangnya ibadahnya iblis? Tapi ibadahnya lah yang menyebabkan dia binasa. Apa menyebabkan binasanya siapa itu? Asif bin Ba'ura di zaman Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang yang doanya itu mustajab. Salah seorang doanya mustajab. Di zaman Nabi Musa. Dia akhirnya terpedaya dengan harta dan mendoakan kepada Nabi Musa dengan doa kebinasaan. Digunakan peluangnya, kedudukannya sebagai orang yang doanya mustajab, mendoakan kebinasaan untuk Nabi dan Rasul. Macam mana boleh tergamak nak mendoakan kebinasaan untuk Nabi dan Rasul? Sebabkan karena hartanya. Dia tertipu dengan ilmunya, dengan kedudukannya. Dia tertipu dengan ibadahnya. Jadi hukuman berupa hijab ini bukan hanya kepada harta dan tahta, juga kepada ilmu dan juga ibadah. Oleh sebab itu dianjurkan kalau kita berdoa, ya Allah, kalaupun engkau akan menghukum, janganlah dihukum dengan hijab. Karena hijab ini adalah hukuman yang paling berat bagi seseorang karena dia tidak sedar dalam keadaan jauh dengan merasa dirinya dekat. Dia tidak sedar dibenci, merasa dirinya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu hijab daripadanya. Oleh sebab itu, mereka para arifin tidak melihat apa yang ada pada mereka daripada kedudukan sebagai satu nak dibanggakan karena dirinya tidak tahu apa penghujungnya. Walihada kata di sini mengatakan di antara kejahilan seorang murid disebabkan buruk adabnya kepada Allah lalu tidak dihukum oleh Allah, dia mengatakan kalau aku buruk adab pada Allah pastilah Allah tak beri, tapi dengan aku buruk adab Allah masih kasih. Kalau aku adabnya buruk kepada Allah mestilah aku dijauhkan oleh Allah, tapi aku dekat dengan Allah sebab masih disayang dengan diberi nikmat. Tengok cara berfikirnya kan. Maka dijawab, dia tidak sedar dengan adabnya yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya itu tidak diberi tambahan atau tidak diberi barakah.
nikmat ini ada barakahnya. Kalau barakah tidak ada pada nikmat, intabih. Hati-hati pada nikmat kalau tak ada berkat. Khawatir itu nikmat akan menjadi malapetaka kepada orang itu. Macam mana nikmat yang tak ada berkat? Kalau nikmat digunakan bukan pada tempat, maka itu boleh menjadi nikmat yang tidak berkat.